Cara mudah mengetahui mad jaiz dan mad wajib cukup melihat dari ciri-cirinya saja. Mad wajib mutasil bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat yang hamzahnya berupa seperti hamzah kecil atau seperti kepala ain, seperti ini dinamakan mad wajib. Sedangkan mad jaiz munfasil bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat, ciri-ciri hamzahnya yang berupa seperti alif ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Kita melanjutkan di surah An-Nisa, kita sampai pada ayat 105. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaannya. Marilah kita awali dengan baca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita dengungkan selama 3 harokat. Inna ada mad yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat namanya bacaan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Tetapi kita harus pilih salah satu, misalnya 5 harokat, maka nanti jika terdapat mad jaiz ataupun mad wajib kita samakan 5 harokat. Nun sukun bertemu zain. Nun sukun bertemu zain ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun mendengung selama 2 atau 3 harokat. Anzalna masuk pada huruf lam sukun. Zalna ada mad lagi di sini yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat sama mad jaiz munfasil. 5 harokat kita panjangkan. Ilaikal fathah bertemu ya sukun huruf lain kita lunakkan. Ilaikal masuk ke dalam ta'rif yang ciri-cirinya bersukun idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Cara mudah untuk membedakan mana yang alif lam qamariyah dan alif lam samsiyah cukup melihat ciri-ciri dari lam ta'rif tersebut. Lam ta'rif yang bersukun dinamakan idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Ilaikal kitabah, kitabah alif kecil di atas 2 harokat. Kitabah bil haqq. Ini bagi teman-teman yang mempunyai nafas pendek, silakan waqaf pada kata bil haqq. Karena kita memilih waqaf di sini, ini dinamakan qalqalah kubra yang mati karena kita baca waqaf dan bertasdid. Bil haqq, bil haqq. Lalu kita siap mengulang pada kalimat ilaikal kitabah. Ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Kita waqaf pada tanda waqaf qaf lam al waqfu aula. Artinya di sini sebaiknya berhenti. Kita uraikan dari kata bil haqqi karena sekarang di sini kita wasal atau terus, maka bil haqqi litah sudah tidak ada hukum bacaan qalqalah karena sudah dibaca wasal atau terus, maka cukup bil haqqi litah masuk dulu pada huruf qaf yang bertasdid. Bil haqqi litahkuma litah ha litahkuma bainan fathah bertemu ya sukun huruf lain kita lunakkan. Bainan masuk pada alif lam samsiyah, ciri-ciri lam ta'rif alif lam samsiyah. Lam ta'rif yang tidak bersukun disebut dengan alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Bainan masuk pada huruf nun yang bertasdid dan mendengung selama 2 atau 3 harakat. Bainan nasi bima, nah fathah diikuti alif 2 harakat. Nasi bima
Mat yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil. Kita samakan dengan sebelumnya mad jaiz munfasil. Kita panjangkan 5 harokat. Bima arakallah. Ra alif kecil di atas 2 harokat. Arakallah. Karena kita wakaf di sini maka terdapat hukum bacaan mad arid li sukun. Bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Mad arid li sukun kita samakan dengan sebelumnya 4 harokat kita panjangkan. Mad arid li sukun panjangnya kita samakan dengan video sebelumnya. Kita konsisten 4 harokat untuk mad arid li sukun. Arakallah wala takullil khainina khasima. Wala lam alif 2 harokat kita panjangkan. Wala takul nun sukun bertemu lam idgham bila gunnah. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 2 huruf ini yaitu huruf lam dan huruf ra namanya idgham bila gunnah, hanya masuk tanpa mendengung. Masuk pada huruf lam takullil, masuk pada huruf lam sukun lil kha, huruf kha mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemarin ada yang bertanya tentang mad jaiz dan mad wajib. Jika teman-teman ingin mudah membedakan mana yang mad jaiz dan mana yang mad wajib, teman-teman cukup melihat ciri-ciri dari hamzanya. Jika mad yang bertemu dengan hamzah, yang hamzanya berupa seperti hamzah kecil, seperti kepala ain, seperti ini ciri-ciri dari mad wajib muttasil, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Namun jika hamzanya berupa seperti alif, seperti ini dinamakan mad jaiz munfasil, bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Itu adalah cara mudah untuk membedakan mana yang mad jaiz dan mana yang mad wajib. Ini adalah mad wajib, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat dengan ciri-ciri hamzah kecil atau kepala ain. Seperti ini ciri-ciri dari mad wajib muttasil. Kita panjangkan 5 harokat, kita samakan dengan mad jaiz. Khainina khasima. Ni kasar diikuti sukun 2 harokat, kita panjangkan. Nina khasima. Sima kasar diikuti sukun 2 harokat. Ma fathatan min yang dibaca waqaf selain tak marbutoh namanya mad iwad, cabang dari mad tabi'i. Panjangnya 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. 2 harokat mutlak untuk mad iwad, cabang dari mad tabi'i. Wastaghfirillah. Was masuk pada huruf sin sukun. Wastagh huruf ghain. Huruf ghain jangan sampai memantul. Huruf ghain bukan kol-kolah. Huruf ghain memiliki sifat jahar dan rikhwah. Maka hembuskan nafas sampai menimbulkan suara dan biarkan suara itu lepas tanpa adanya tahanan. Tagh. Wastaghfirillah. Firillah lam jalalah yang sebelumnya kasroh, lam jalalah kita baca tipis atau tarkik. Sambil kita wakafkan, kita wakaf pada tanda qaf lam al waqfu aulah. Maka kita panjangkan 4 harokat mad arid li sukun, bertemunya mad dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Rillah. Innallaha kana ghafurur rahima. Nun yang bertasdid gunna musaddadah. Kita dengungkan selama 2 atau 3 harokat. Innallaha lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkim atau tebal. Nallaha kana fathah diikuti alif 2 harokat, ka 2 harokat kita panjangkan. Kana ghafurur, ghafu duma diikuti waw sukun 2 harokat. Ghafurur fathah tanwin bertemu ro, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam dan huruf ro. Kedua huruf ini namanya bacaan idgham bila gunnah, hanya masuk pada huruf berikutnya, pada huruf ro.
tanpa mendengung, tanpa ditahan. Ghafurur rahima, khima kasar diikuti sukun dua harokat, ma fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutoh, mat iwat cabang dari mat tabi'i dua harokat kita panjangkan. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Wala lam alif dua harokat kita panjangkan. Wala tuja fathah diikuti alif dua harokat, jadil lam sukun jangan sampai memantul. Tujadil anil masuk pada alif lam samsiah, lam ta'rif yang tidak bersukun, anil ladzi lam ta'rif yang tidak bersukun, idgham samsiah. Anil ladzina kasrah diikuti sukun dua harokat. Dzina yakhtanu, yakhtanu fathah diikuti alif dua harokat, nun duma diikuti waw sukun dua harokat. Na anfusahum nun sukun bertemu fa ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun mendengung selama dua atau tiga harokat. Anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Nun yang bertasdid gunna musaddadah kita dengungkan selama dua atau tiga harokat. Innallaha lam jalalah yang sebelumnya fathah kita baca tafkim. Nallaha lam alif dua harokat. La yuhib masuk ke huruf ba, yuhibbu man nun sukun bertemu kaf ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun mendengung selama dua atau tiga harokat. Man kana kaf fathah diikuti alif dua harokat. Kana khawanan, hati-hati huruf waw yang bertasdid jangan ditekan, hanya masuk khawanan, khawanan masuk pada huruf waw khawa fathah diikuti fathah bertemu alif dua harokat kita panjangkan. Khawanan fathah tanwin bertemu hamzah idhar halqi, fathah tanwin bertemu hamzah idhar halqi dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain termasuk hamzah ini, maka fathah tanwin dibaca jelas tanpa mendengung. Khawanan athima, thima kasar diikuti sukun dua harokat, ma fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutoh, mat iwat cabang dari mat tabi'i dua harokat kita panjangkan. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Kita ambil wakaf di sini, anggap saja nafas kita tidak mampu untuk melanjutkan. Yastakhfuna duma diikuti waw sukun dua harokat. Funa minan masuk pada alif lam samsiah. Minan fokus pada huruf nun yang bertasdid dan mendengung selama dua atau tiga harokat. Minan nasi wala, na fathah diikuti alif dua harokat. Nasi wala lam alif dua harokat. Wala yastakhfuna duma diikuti waw sukun dua harokat. Funa minallah, minallah lam jalalah. Karena kita memilih wakaf di sini, maka kita panjangkan 4 harokat mat arid li sukun bertemu nyamat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf. Karena kita memilih wakaf pada kalimat minallah. Lalu kita mengulang atau ibtidak pada kalimat wala yastakhfuna. Wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyitun. Waqaf ada kalimat idh yubayyitun. Kita uraikan dari kata ma'ahum idh yubayyitun. Mim sukun dibaca jelas idhar safawi karena bertemu hamzah. Ma'ahum idh dal sukun idh yubayyitun. Yubayy masuk pada huruf ya yang bertasdid
yubayyitun. Karena kita wakaf di sini maka kita panjangkan 4 harokat mat arid li sukun. Bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf karena kita memilih wakaf di sini. Lalu kita mengulang atau ibtida pada kalimat id yubayyituna. Id yubayyituna ma la yarda minal qawl. Kita uraikan dari kata mala masing-masing 2 harokat fathah diikuti alif mat tabi'i. Mala yarra sukun yang sebelumnya fathah kita baca tafkhim. Yarda minal qawl. Dhadhidu huruf dha alif kecil di atas 2 harokat kita panjangkan. Dha minal qawl. Masuk kata alif lam qamariyah minal qawl. Mat layin bertemunya fathah dengan waw sukun dan diikuti dengan huruf hidup yang dibaca wakaf namanya mat layin. Panjangnya lebih dari 2 harokat. Kita samakan dengan mat arid li sukun 4 harokat kita panjangkan. Minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wa kana Allahu ka fathah diikuti alif 2 harokat. Wa kana Allahu lam jalalah sebelumnya fathah kita baca tafkhim. Nallahu bima fathah diikuti alif 2 harokat. Bima ya'maluna huruf ain ya'maluna lu duma diikuti waw sukun 2 harokat. Luna muhita hita kasar diikuti sukun 2 harokat. Po fathah tanwin yang dibaca wakaf selain tak marbutah namanya mat iwad cabang dari mat tabi'i. 2 harokat kita panjangkan. Ha antum haulai jadaltum anhum. Jika teman-teman tidak mampu melanjutkan bacaan silakan wakaf pada kata anhum. Jika masih mampu silakan dihabiskan pada tanda qaf lam. Karena kita memilih wakaf di sini kita uraikan dulu. Ha ada mat yang bertemu dengan hamzah di lain kata. Namun ini secara penulisan seperti terlihat dalam satu kata. Tetapi secara makna ini sudah terpisah. Ha sendiri mempunyai makna dan hamzah ini antum. Maka ini dinamakan mad jaiz munfasil hukmi. Bertemunya mat dengan hamzah di lain kata. Ha antum. Kita panjangkan 5 harokat kita samakan dengan mad jaiz dan mad wajib. Antum nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Antum mim sukun bertemu ha idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan 2 huruf ini, maka mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Haula masing-masing mat wajib mutasil bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat. Perhatikan ciri-ciri dari hamzah tersebut, hamzahnya kecil seperti kepala ain. Ini disebut dengan mat wajib. Jika teman-teman ingin mudah membedakan mana yang mad jaiz ataupun mad wajib supaya lebih mudah cukup melihat ciri-ciri dari hamzahnya tersebut. Ini dinamakan mad wajib mutasil bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Panjangnya kita samakan 5 harokat. Ulai jadal ja fathah diikuti alif 2 harokat. Jadaltum anhum mim sukun lagi bertemu ain dibaca jelas tanpa mendengung idhar safawi. Anhum nun sukun bertemu ha idhar halki. Nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini hamzah ha ha kha ain ghain dibaca jelas tanpa mendengung. Anhum. Karena kita memilih wakaf di sini, maka kita harus mengulang. Kita mengulang pada kalimat la ijadaltum. La
jadaltum anhum fil hayatid dunya. Kita uraikan dari kata anhum mim sukun, sekarang kita wasal atau terus, maka mim sukun bertemu fa idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Anhum fil alif lam qamariyah fil haya ya alif kecil di atas 2 harakat hayatid masuk kata huruf dal alif lam samsiyah. Di sini terdapat lam ta'rif yang tidak bersukun, disebut alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Tid masuk kata huruf dal tid dunya. Nun sukun bertemunya idhar wajib, bertemunya nun sukun dengan huruf ya dalam satu kalimat namanya idhar wajib, dibaca jelas tanpa mendengung. Dunya ya kita panjangkan 2 harokat fathah diikuti alif dan kita waqaf pada tanda qaf lam al waqfu aula. Faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamati amman yakun. Jika kita memilih waqaf di sini maka kita panjangkan 4 harokat karena terdapat hukum bacaan mat arid li sukun, bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Mat arid li sukun kita konsisten 4 harokat kita panjangkan. Famai nun sukun bertemu ya idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 4 huruf ini ya nun mim waw, maka siap masuk dan mendengung masuk ke huruf berikutnya ada huruf ya dan mendengung selama 2 atau 3 harokat. Famai yuja fathah diikuti alif 2 harokat jadilullaha. Jadilullaha lam jalalah yang sebelumnya dumah kita baca tafkim. Lullaha anhum nun sukun bertemu ha idhar halki dibaca jelas tanpa mendengung. Anhum mim sukun bertemu ya idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Anhum yaumal fathah bertemu waw sukun huruf lain kita lunakkan. Yaumal alif lam qamariyah yaumal qiyamati qiya huruf qa qiqu qi huruf qa ini huruf isti'la kita baca tebal. Qiya qiya qiyamati qiyamati ya alif kecil di atas 2 harakat ya mati mim sukun bertemu mim idgham mimi bertemunya 2 huruf mim. Mim sukun bertemu mim idgham mimi bertemunya 2 huruf mim, yang pertama sukun dan yang kedua bertasdid disebut dengan idgham mimi. Kita dengungkan selama 2 atau 3 harakat. Ammai nun sukun bertemu ya idgham biguna siap masuk ke huruf ya. May yakun yakun mat arid li sukun bertemu nyamat dengan huruf hidup yang yakun mat arid li sukun bertemu nyamat dengan huruf hidup yang dibaca waqaf. Karena kita memilih waqaf di sini kita panjangkan 4 harokat dan kita siap mengulang atau ibtida pada kalimat ammay yakunu ammay yakunu alaihim wakila. Kita uraikan dari kata yakunu alaihim fathah bertemu ya sukun huruf lain kita lunakkan ai huruf ain jangan samakan dengan hamzah huruf ai. Huruf ain memiliki sifat tawassut. Alaihim alaihim mim sukun bertemu wawu idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Alaihim wakila ila masing-masing 2 harokat asrat ikuti ya sukun fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutah namanya mat iwad cabang dari mat tabi'i 2 harokat kita panjangkan. Wakila faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamati amman yakunu alaihim wakila.
Sadaqallahul azim.